Bab 1595 ketika Lintian menyusul satu sama lain, Raja Hantu telah datang ke langit kota Hantu Barat, dan semua orang di kota Hantu Barat ingin tahu tentang apa yang terjadi. Karena awan di ruang dan waktu ini, banyak orang yang lemah dihirup ke udara langsung dari tempat asalnya, lalu berteriak. Setelah Lintian melihat ini, dia datang ke rumah tuan kota, tempat boneka hantu dan ibu mertua hantu sekarang. Apa yang terjadi? Boneka hantu itu tampak luar biasa, dan ibu mertua hantu itu mengerutkan kening. Saya tidak tahu. Lintian menjelaskan, orang ini menyerap kekuatan orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Siapa? Boneka hantu penasaran, dan Lintian berkata, hantu Raja Hao itu. Mendengar ini, boneka hantu itu bertanya-tanya, orang ini terlalu gila. Tetapi ibu mertua hantu khawatir, jika terus seperti ini, seluruh kota akan tersedot. Lintian ragu-ragu dan berkata, saya akan naik dan melihat-lihat. Tapi Lintian membuat lompatan. Dia ingin naik. Tanpa diduga, penutup hitam besar terbentuk di sekelilingnya, yang menjebak Lintian di sana. Adapun Raja Hantu, dia berkata di awan, jangan khawatir, aku akan membersihkanmu ketika aku mengubah kekuatan mereka. Lintian tersenyum dan berkata, Anda pikir Anda memiliki kekuatan mereka, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ya, aku cukup kuat sehingga kamu tidak bisa menyakitiku. Raja Hantu berkata dengan percaya diri, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, sejujurnya, seberapa kuat kamu, seberapa kuat aku. Sisi lain tidak percaya dan menatap Lintian Dao. Jangan menakut-nakuti aku tidak akan mempercayaimu. Lintian tidak mempercayainya, tetapi tertawa dan berkata, oke, lanjutkan. Setelah itu, Lintian menunggu di sana. Karena dia telah meminjam keterampilan roh, dia tidak takut seberapa kuat pihak lain. Namun, hantu Raja Hao bersumpah, saya melihat bagaimana Anda bisa menahan serangan saya. Dengan cara ini, dua orang, satu menunggu, satu melahap kekuatan orang-orang di sekitarnya, sampai Raja Hantu jenuh, dia berubah menjadi sosok besar di udara, dan kemudian memukul Lintian dengan satu tangan, mati. Lintian tersenyum dan berkata, iya. Sebelum pihak lain bisa bereaksi, Lintian meminjam kekuatan jiwa dari sisi lain, kekuatan yang kuat, dan memukulnya sejenak. Dia jatuh di sisi lain secara langsung, dan Raja Hantu terluka parah di tempat, dan kemudian jatuh di sisi lain. Brengsek. Tapi Lintian berkata sambil tersenyum, apa kabar? Apakah nyaman? Petik 2. Raja Ghost Hao marah menggigit gigi, aku pasti tidak bisa mengampuni kamu. Jangan pergi. Lintian melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya, lalu mengepung Raja Hantu dari arah yang berbeda, dan menyerang Raja Hantu dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Raja Gui Hao bertatap muka, terluka parah, tetapi bayangan putih, langsung membawa Raja Gui Hao ini pergi. Itu dia lagi. Lintian tersenyum pahit ketika melihat sosok putih itu lagi, tetapi sosok putih itu berkata, wah, aku tahu kamu ingin mendukung Raja Hantu Jiaduo untuk menjadi Raja Hantu, tetapi tanpa satu Raja Hantu, kamu tidak bisa mendapatkan recognition dari Raja Hantu sebelumnya. Kamu tidak akan menyembunyikannya, kan? Sembunyikan. Aku bisa mencari Raja Hantu manapun. Mengapa saya mencarinya? Sosok kulit putih itu tertawa, dan Lintian berkata, oh. Tidak, apalagi yang dia miliki yang Anda hargai. Petik 2. Ya, dia berlatih semacam keterampilan hantu. Saya memberikannya kepadanya, jadi dia setengah dari murid saya. Pria bayangan putih itu berkata dengan bangga dalam kegelapan, dan Lintian tertawa, sepertinya aku mengalami sedikit kesulitan untuk memenangkan 4 Raja Hantu dan mendapatkan perintah Raja Hantu. Setelah mendengar ini, pria bayangan putih itu tersenyum, tahu saja. Tapi saya selalu suka tantangan. Lintian berkata, secara pribadi, biarkan Dong Guijun, Nan Yun Guijun, dan Duo Jia Guijun bersembunyi terlebih dahulu untuk mencegah dijatuhkan oleh pria bayangan putih itu lagi. Pada saat yang sama, Lintian mulai mencari Raja Hantu, dan boneka hantu itu berlari keluar dan memarahi, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Orang-orang jauh. Lintian membenci, dan boneka hantu itu berkata dengan muram, itu semua dia. Jika bukan karena dia, saya tidak akan mengambil risiko buah. Ibu mertua hantu khawatir melihat Lintian, sekarang bagaimana melakukannya. Hanya ketika saya menemukan Raja Hantu, saya bisa mendapatkan perintah Raja Hantu. Lintian menjelaskan, tetapi hantu ibu mertua membeku dan berkata, tetapi sosok putih ini, datang dan pergi, sulit ditemukan. Sulit menemukannya, tapi aku masih bisa menemukan Raja Hantu. Lintian berkata dengan percaya diri,
dan ibu mertua hantu itu berkata dengan rasa ingin tahu, apa rencanamu? Lin Tian berkata sambil tersenyum, Raja Gui Hao, saya telah banyak menyerangnya, dan serangan ini dapat membuat saya menemukannya. Ibu mertua hantu tidak mengharapkan serangan semacam ini, tetapi Lin Tian membawa mereka dan pergi dari sini. Di puncak Gunung Jeoyugui, Raja Hantu terluka parah dan duduk di samping, sementara sosok putih berdiri di depannya dan mengerutkan kening, aku tidak ingin kamu tutup mulut. Apakah kamu tidak keluar? Bagaimana Anda bisa keluar? Petik 2. Orang ini, ambil Liga Tiangu, jadi saya ingin keluar dan memberinya pelajaran, tetapi saya tidak berharap orang ini begitu sulit untuk dihadapi. Raja Hantu sangat tidak mau. Jika orang ini mudah dihadapi, aku sudah berurusan dengannya. Bisakah kamu menghadapinya secara bergantian? Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Raja Hantu tidak berdaya untuk menatap pria sosok kulit putih itu, dan pria sosok kulit putih itu berkata, kamu sembuhkan lukanya dulu, dan aku akan mencoba menanganinya nanti. Ya, Tuan. Orang bayangan putih kemudian melompat pergi dari sini, dan hantu Hawking tertekan, betapa sialnya. Petik 1. Setelah omelan gelap, Raja Hantu mulai berlatih sampai beberapa saat kemudian, bayangan Lin Tian melintas, dan buku hantu melewatinya, dan Raja Hantu terkejut, dan kemudian berbalik untuk melihat cara tertegun Lin Tian, bagaimana kamu menemukan ini? Pada saat ini, boneka hantu dan ibu mertua hantu juga muncul, di mana boneka hantu itu bercanda, tentu saja, orang ini meninggalkan jejak padamu. Wajah Gui Hao sangat berubah, dan dia menatap Lin Tian Dao. Apa yang Anda inginkan? Jangan khawatir, ketika Lin Tian selesai berbicara, dia memasuki segel jiwa. Raja Hantu tertegun dan kehilangan warna. Lin Tian mulai mencari ingatan di benaknya. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian ragu, jadi pria bayangan putih itu memberimu keterampilan hantu dan menjadi tuanmu, tetapi dia tidak memberitahumu asalnya. Iya, Ghost Hawking mengangguk, dan Lin Tian menatapnya dan bertanya, tidak mengungkapkan sedikit pun. Petik 2. Tidak, cara penegasan Raja Hantu Hao, dan Lin Tian tenggelam dalam kontemplasi, orang ini, sebenarnya ingin melakukan apa namun. Ibu mertua hantu berkata dengan penuh semangat, sudah ada 4 Raja Hantu, ditambah penyatuan 6 sekte. Sepertinya perintah Raja Hantu harus diambil. Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, aku akan membiarkan 3 Raja Hantu lainnya bersiap dulu. Setelah ibu mertua hantu mengangguk, Lin Tian secara pribadi menghubungi mereka bertiga, dan kemudian bertanya kepada ibu mertua hantu, haruskah kita pergi ke ibu kota hantu sekarang? Yah, begitu keempat Raja Hantu tiba, mereka bisa memanggil Raja Hantu generasi sebelumnya. Lin Tian mengerti dan berkata, ayo pergi. Bab 1596 namun, Raja Hantu berkata pada dirinya sendiri, Tuanku, kami tidak akan memanggil Raja Hantu generasi sebelumnya. Lin Tian menertawakan Raja Hantu, 4 Raja Hantu, 4 perintah Raja Hantu, kamu bisa mulai memanggil Raja Hantu generasi sebelumnya, dan kemudian dia tidak bisa menghentikannya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka aman? Raja Hantu tidak bisa tidak bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya telah membuat mereka berdandan dengan menyamar. Diperkirakan tidak ada yang tahu di mana mereka kecuali aku sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, Raja terkejut, apakah saya belum selesai? Apa yang terjadi? Lin Tian penasaran ingin melihat Raja Hantu, tetapi Raja Hantu sangat tertekan, bahkan sedikit pemalu, dan berkata dengan takut-takut, saya dihadapkan pada 3 Raja Hantu. Jika tuanku membunuhku, apa yang harus aku lakukan? Mendengar ini, Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Adapun ibu mertua hantu, dia tertawa, dikatakan bahwa 4 Raja Hantu besar, hantu Raja Hao, adalah yang terkuat dan paling sulit. Bagaimana mereka bisa begitu pemalu? Tuanku sangat mengerikan. Jika bukan karena ini, saya tidak akan takut. Apakah ada sesuatu yang buruk tentang saya? Lin Tian menatap Raja Hantu dan tertawa, tetapi Raja Hantu ragu-ragu dan berkata, iya, dia tidak seburuk kamu, tapi... Tapi, apa? Tuanku berhantu, dan kamu belum melihatnya. Jika dia berubah menjadi orang biasa dan muncul di depan kita, lalu tiba-tiba membunuhku, aku belum selesai. Lin Tian juga memikirkan hal ini, jadi dia tersenyum pada Raja Hantu dan berkata, kamu sangat pemalu. Kemudian Anda bisa masuk ke buku hantu. Ada ruang independen di dalamnya. Begitu Raja Hantu mendengar ini, dia sangat senang. Dia bahkan tidak memikirkannya, jadi dia meminta Lin Tian untuk mengeluarkan buku hantu itu dengan cepat, dan kemudian Raja Hantu menyelinap ke dalam buku hantu.
Benar-benar pengecut. Ibu mertua hantu itu tidak berdaya, tetapi boneka hantu itu bingung, kataku, Lindy. Tidak besar, tidak kecil. Ngomong-ngomong, aku sangat defensif sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Saya akan menyebutnya apa yang saya inginkan. Boneka hantu itu sangat nakal, dan Lintian berkata sambil tersenyum, kamu tidak benar-benar berpikir aku tidak bisa membantumu. Bukankah kamu mengatakan itu? Serangan apapun tidak akan berhasil untuk saya. Boneka hantu itu berpuas diri, tetapi Lintiansi tersenyum, tidak valid, tapi aku punya cara, biarkan buah ini menderita, dan buah menderita, kamu akan menderita. Boneka hantu itu tidak percaya, dan menatap Lintian Dao. Jangan menakut-nakuti aku, itu tidak berguna. Benar-benar tidak berguna, tentu saja. Boneka hantu itu berkata dengan bangga, dan merasa bahwa kehidupan telah mencapai puncaknya. Lintian menyentuh buah itu dan mulai menyerap kekuatan buah itu. Boneka hantu langsung pusing, ini bagaimana mengembalikan tanggung jawab, mengapa kegelapan di depan mataku. Lintian menjelaskan sambil tersenyum, aku bisa menyerap kekuatan buah ini, tapi begitu diserap, kamu akan layu, karena kamu menyatu dengannya. Petik 2. Mendengar ini, boneka hantu itu ketakutan dan berteriak, yah, aku tidak bermain lagi. Apakah Anda yakin tidak mau bermain? Lintian bertanya sambil tersenyum, dan boneka hantu itu berkata, tapi aku tahu karaktermu. Boneka hantu tahu bahwa Lintian tidak akan menyerah jika dia tidak jujur, jadi dia dengan cepat berkata, Ayah Baptis, ini kantor pusat. Ingat, tidak peduli seberapa besar atau kecil, aku akan memperbaikimu dengan baik. Tentu, boneka hantu itu pemalu, tetapi Lintian berhenti begitu saja. Adapun ibu mertua hantu, dia tertawa, aku tidak menyangka nenek hantu, yang membuat orang merasa takut, akan begitu patuh. Boneka hantu sangat tertekan, saya tidak menyerang sekarang, atau saya akan menangis agar dia melihat. Ibu mertua hantu tertawa, dan Lintian tersenyum, ayo pergi, jangan buang waktu. Ketiganya harus pergi ke ibu kota. Ibu kota Jeoyugui adalah kota terbesar di ibu kota Jeoyugui, dan penjaga hantu di dalamnya juga merupakan penjaga paling elit di Jeoyugui. Pada saat yang sama, ada 10 penjaga, 4 jenderal hantu, master hantu dan raja hantu. Namun, generasi raja hantu sebelumnya menghilang. Sekarang master hantu menggantikan raja hantu dan mengelola semua urusan 9 hantu. 4 jenderal hantu hilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Hanya ada 10 pengawal yang menjaga di sekitar kota untuk mencegah semua orang membuat masalah. Ketika ketiga Lintian San tiba, ibu mertua hantu menggunakan identitas hantu untuk menyelinap ke kota, dan boneka hantu itu berkata, kota ini sangat makmur. Saya melihat orang di mana-mana, dan ada begitu banyak orang di sini, dan tidak ada yang berkelahi pada saat yang sama. Tidak hanya itu, hantu ibu kota sangat kuat, dan Lintian memandang hantu ibu mertua, pergi ke ibu kota. Tetapi ibu mertua hantu khawatir saya tidak bisa pergi. Mengapa? Saya memiliki catatan kriminal di ibu kota. Jika saya bertemu dengan beberapa kenalan, mereka akan menangkap saya sebagai tahanan. Ibu mertua hantu khawatir, dan Lintian berkata sambil tersenyum, apa? Apakah Anda takut orang lain akan melemparkan Anda ke dalam jurang lagi? Petik 2. Lindy, kamu tidak tahu. Saya menyinggung banyak orang pada masa itu. Sekarang orang-orang itu masih di ibu kota. Jika ya, saya akan tamat. Ibu mertua hantu mengalami depresi. Lintian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja jika saya di sini. Ibu mertua hantu masih sedikit khawatir, tetapi Lintian membujuknya untuk mengikutinya dan pergi ke ibu kota bersama. Tapi 1 jam kemudian, sebuah kursi sedan berdiri di depan kerumunan, dan ada banyak pelayan di samping kursi sedan. Ketika hantu ibu mertua melihat pelayan dan kursi sedan, dia menjadi curiga. Ibu mertua hantu, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Tanpa diduga, kamu berani kembali. Suara wanita tua itu datang dari kursi sedan, dan hantu ibu mertua terkejut. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, Kai tua, kamu masih punya wajah untuk memanggilku. Orang-orang di dalam kerusuhan, dan ibu mertua hantu ragu-ragu, itu, hal sebelumnya, bahkan jika, aku bukan lagi hantu dari ibu kota. Lupakan, ketika Anda mencuri dari saya dan menghancurkan banyak toko saya, itu saja. Orang-orang di dalam sangat marah, dan Lintian penasaran ingin melihat hantu ibu mertua. Ibu mertua hantu berkata dengan canggung, keluarga Kai, yang membuka toko obat di sini, saya mencuri beberapa barang dari mereka dan berencana untuk menggunakannya nanti,
tetapi saya tidak menyangka bahwa saya ditangkap, dan kemudian saya diatur oleh generasi Raja Hantu sebelumnya untuk melemparkan mereka ke dalam jurang. Petik 2. Lin Tian tidak menyangka ibu mertua hantu ini memiliki sisi seperti itu. Kemudian dia melihat orang-orang di kursi sedan dan berkata sambil tersenyum, "Katakan padaku, berapa kerugiannya? Saya akan memberi Anda kompensasi." Kompensasi. Sejak itu, semua orang menertawakan keluarga Kai saya. Mereka bahkan tidak bisa menangkap hantu. "Bisakah kita menebusnya?" Wanita tua di dalam sangat marah, dan Lin Tian tersenyum kecut. "Jadi apa yang kamu inginkan?" "Ini sangat sederhana. Saya akan menangkapnya dan menunjukkannya kepada publik, sehingga semua orang dapat mengetahui bahwa keluarga Kai saya menangkap utusan hantu tahun itu." Wanita tua di dalamnya berkata dengan keras. Bab 1597 Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. "Wajah, Anda pikir Anda siapa? Raja hantu?" Sisi lain meremehkan, bahkan tidak menganggap serius Lin Tian, dan Lin Tian menghela nafas dan tersenyum. "Jika Anda tidak memberikan wajah kepada saya, mari kita buat perbandingan." "Lakukan." "Wah, kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya di kota, atau aku akan melakukannya." Wanita tua itu bernafas, dan Lin Tian berkata, "Aku lupa." Petik 2. "Kamu mengambil kuasku." Wanita tua itu melihat Lin Tian sangat bahagia. Dia sangat marah. Tetapi Lin Tian tersenyum pada ibu mertua hantu itu dan berkata, "Mereka tidak berani melakukan apapun. Ayo pergi." Ibu mertua hantu tahu arti Lin Tian, jadi dia bersenandung, dan boneka hantu itu juga mengikuti, tetapi para pelayan ini dengan sengaja mengelilingi Lin Tian dan yang lainnya di sana. "Tidak hanya itu," kata wanita tua di kursi sedan, "tidak ada pertempuran di kota, tetapi saya tidak berkelahi." Setelah itu, para pelayan duduk satu persatu, dan kemudian memegang bendera hantu di tangan mereka, yang membentuk formasi kecil dan menjebak Lin Tian dan yang lainnya di sana. Kesibukan ini menarik orang-orang di dekatnya. Beberapa bahkan bercanda, "Lihat, wanita tua Kai akan membuat masalah lagi. Siapa yang sangat tidak beruntung kali ini? Aku bahkan mendapat masalah dengan wanita tua Cai." Mereka segera berdebat sampai seseorang menunjuk ke ibu mertua hantu dan berkata, "Lihat, bukankah itu ibu mertua hantu 10.000 tahun yang lalu?" Itu benar, dia adalah hantu yang mencuri keluarga Kai dan tidak menyapu, yang membuat keluarga Kai kehilangan muka. Tidak heran Kai tua marah. Dia menemukan pekerjaan hantu. Untuk sementara, semua orang membicarakannya, dan untuk sementara, penjaga hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, dikelilingi oleh salah satu dari 10 pemimpin tim teratas. Hantu ibu mertua melihat pria itu, dan segera menundukkan kepalanya, takut untuk saling memandang. Tapi wanita tua Cai di kursi sedan berkata, "Kapten Hu, datang dan lihat siapa ini." Kapten, dengan kumis dan mata tajam, menatap hantu ibu mertua seperti elang, dan kemudian berkeliaran di sana seolah berpikir. Sampai lama kemudian, pria itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Hantu ibu mertua." Ibu mertua hantu melihat sisi lain untuk mengenali diri sendiri, sangat tak berdaya mengangkat kepala. Hu Baiye. Hu Baiye, salah satu dari 10 kapten teratas, adalah yang ke-8 dalam daftar, jadi semua orang suka memanggilnya Hu Baiye, tetapi kekuatannya juga berada di garis depan dari 10 kapten teratas, jadi hantu ibu mertua sangat kagum ketika dia melihatnya. Namun, Hu Baiye mendapatkan kembali ketenangannya. "Apakah kamu tidak dihukum di jurang? Bagaimana Anda bisa keluar, dan apa yang Anda lakukan di sini?" Petik 2. Apa yang ingin dijelaskan oleh ibu mertua hantu? Tetapi wanita tua Kai berkata, "Saya pasti telah melarikan diri dan mencoba mencuri barang-barang saya lagi." Ibu mertua hantu menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Tidak memiliki arti ini." Petik 2. Nyonya tua Cai tidak mau mengatakan apa-apa lagi, tetapi Hu Baiye berkata, "Kalian berdua, kesampingkan dendammu. Ada yang ingin kutanyakan padamu dulu." Wanita tua Cai sangat tidak senang. "Kapten Hu, dendamku harus dihitung dulu. Saya tidak mau tangani urusanmu." Hu Baiye mengabaikannya, tapi menatap hantu ibu mertuanya. "Bagaimana Anda keluar?" Yang itu, ibu mertua hantu tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku membawanya keluar." "Siapa Anda? Bagaimana menuju ke jurang?" Hu Baiye memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Namaku Lin Tian. Saya lewat di sana, jadi saya membawanya keluar. Saya tidak tahu apa masalahnya." Mereka tidak menyangka Lin Tian begitu jujur dalam menghadapi interogasi, tetapi hantu ibu mertua dengan cepat berkata, "Kapten Hu,
menurut hukuman saya, sudah lebih dari 10.000 tahun, dan itu telah melewati masa hukuman. Hu Baiye mengerti, jangan khawatir, aku tidak mengejar maksudmu, hanya ingin tahu bagaimana kamu keluar. Ibu mertua hantu menghela nafas lega, tetapi Hu Baiye melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Tian. Adapun orang-orang di kursi sedan, dia berkata dengan tidak sabar, Kapten Hu, apakah Anda ingin menangkapnya? Jika saya tidak menangkapnya, saya akan melakukannya. Petik 2. Dia sudah dihukum. Menurut aturan, dia bebas sekarang. Kebebasan, dia mencuri dariku, itu saja. Petik 2. Sudah 10.000 tahun, Nona tua Cai. Dia juga telah menerima hukuman yang sesuai. Oke, Hu Baiye menjelaskan, tapi Kai tua tidak senang, kembali bersenandung, aku hari ini, harus memperbaikinya. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, aku harus membawamu kembali ke rumah Tuan Kota dan membiarkan Tuan Hantu kita melakukan interogasi yang baik. Mendengar ini, wanita tua Cai langsung ketakutan, dan kemudian bersenandung, jangan biarkan aku punya kesempatan, atau aku akan memperbaikinya. Setelah itu, wanita tua Kai membawa orang pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia mengancam Lin Tian, dan kamu, berani menyelamatkannya. Lin Tian tidak bisa menangis atau tertawa, tetapi wanita tua Cai dan yang lainnya pergi dengan marah. Adapun ibu mertua hantu, dia bersyukur melihat Hu Baiye, sama seperti sebelumnya, tegakkan saja hukum. Jangan tutup aku, Hu Baiye berkata dengan dingin, sementara hantu ibu mertua berkata dengan canggung, Baiye, lihat, bisakah kita pergi sekarang? Kamu bebas. Apa yang kamu lakukan di ibu kota? Hu Baiye itu penasaran untuk menatap ibu mertua hantu itu, tetapi ibu mertua hantu membeku, untuk sementara, tidak tahu bagaimana mengembalikan tanggung jawab. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kami mencari Raja Hantu. Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu sibuk. Dan Hu Baiye melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Tian, Raja Hantu. Mengapa? Petik 2. 4 Raja Hantu, benarkah? Lin Tian menertawakan Hu Baiye, dan dia ragu, 4 hantu. Apakah Anda laki-laki mereka? Petik 2. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan buku hantu dan melepaskan Raja Hantu, sedangkan 4 Raja Hantu, di 9 kota hantu, adalah yang kedua setelah Raja Hantu. Karena itu, ketika Hu Baiye melihatnya, dia harus menghormati, Raja Hantu, apakah kamu di sini? Raja Gui Hao telah diberitahu oleh Lin Tian, jadi dia berkata, kami ingin melihat Raja Gui. Tapi Raja Hantu telah menghilang. Jangan khawatir, bawa kami ke Master Hantu, dan kemudian selama 4 Raja Hantu tiba, kamu bisa memanggil Raja Hantu. Raja Hantu berkata, dan Hu Baiye mulai memimpin. Tetapi Raja Hantu takut dengan penyamaran orang kulit putih itu, jadi dia menangis untuk memasuki buku hantu lagi, dan kemudian dia tabah. Tetapi semua orang bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa dia bisa membawa Raja Hantu bersamanya, dan Hu Baiye sangat bingung. Tetapi setengah jam kemudian, ketika mereka tiba tidak jauh dari rumah Tuan Kota, ada sekelompok penjaga hantu yang menghentikan orang-orang ini. Ketika hantu ibu mertua melihat pemimpinnya, dia tiba-tiba terlihat jelek dan berkata, mengapa kamu begitu tidak beruntung? Dan siapa ini? Lin Tian bertanya kepada ibu mertua hantu, dan ibu mertua hantu menjelaskan, dia, Kapten Kai, dari keluarga Kai, juga salah satu dari 10 penjaga teratas, dan juga kapten kedua, yang dikenal sebagai Kai Rye. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tahu bagaimana mempersiapkannya. Seperti yang diharapkan, pemimpin tim CAI tersenyum pada Hu Baiye dan berkata, 8, beri aku wajah dan berikan padaku. Hu Baiye tahu bahwa Lin Tian membawa Kaisar Hantu Hao, jadi dia ragu-ragu, Kapten 2, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Kapten Kai segera menyingkirkan senyumnya. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Petik 2. Mereka memiliki identitas khusus, jadi maafkan saya. Hu Baiye itu masih tidak memberikan muka ke sisi lain, tetapi Kapten Kai marah, identitas khusus. Apakah orang luar dan 10 pemimpin tim teratas kita ini mulia? Petik 2. Ini, Hu Baiye ragu-ragu, dan Kapten Kai bersenandung, hari ini, aku harus membawa mereka. Saya menyarankan Anda untuk menyerah, atau Anda akan menyesalinya. Hu Baiye berkata tanpa daya. Aku menyesalinya, tidak mungkin. Kapten Kai sama sekali tidak percaya pada Tuan Hu. Bab 1598 dengan itu, pemimpin CAI berteriak pada dirinya sendiri, silakan, turunkan mereka untukku. Jika ada yang menolak, bertarunglah dengan mereka. Pengawal Hu Baiye berteriak, bisakah kamu menyentuh Raja Hantu? Tetapi Kapten Kai tertawa,
Raja Hantu ada di kota Hantu Barat. Apa yang dia lakukan di sini? Anggota tim Kapten Kei berteriak satu persatu, ya, dia sudah tua. Dia tidak akan datang ke sini. Untuk sementara, sepertinya akan ada perkelahian di sini, tetapi Hubaye memandang Lin Tian dan berkata, biarkan Raja Hantu keluar. Lin Tianben berpikir, tetapi dia menemukan bahwa pria bayangan itu muncul dalam kegelapan, dan itu tersembunyi dengan baik. Tapi dia masih bisa menemukan nafas yang lemah, jadi dia aman untuk Raja Hantu, jadi dia tersenyum dan berkata, dia perlu istirahat sekarang, tidak nyaman untuk keluar. Hubaye mengerutkan kening, tetapi Kapten Kei tertawa, Huyu, lanjutkan Huyu. Tetapi para pemain tidak bisa membantu tetapi memulai, dan Hubaye berkata dengan tergesa-gesa, Kapten 2, Raja Hantu benar-benar ada di sini. Jangan mengira aku pasir. Kapten Kei kemudian memanggil, dan adegan itu dalam kekacauan, berkelahi, sementara ibu mertua hantu berkata dengan mendesak, mengapa kamu tidak membiarkan Raja Hantu keluar? Orang itu dalam kegelapan dan tersembunyi dengan baik. Saya tidak dapat menentukan posisinya untuk saat ini. Lin Tian menjelaskan. Ibu mertua hantu terkejut ketika mendengar ini, tetapi boneka hantu itu tersenyum dan berkata, biarkan mereka bertarung, bagaimanapun, kita tidak rugi. Hantu ibu mertua ragu-ragu untuk mengatakan, ini, tidak baik, lagi pula ini modalnya, jika dibuat besar, kita bisa selesai. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu. Jangan takut pada apapun. Boneka hantu itu ada di sini bersama Lin Tian, jadi dia mengeluh. Tapi hantu ibu mertua harus menunggu di sana. Namun, pada saat ini, tim Kai, mengandalkan tim penjaga, memaksa orang-orang di sini untuk mundur satu persatu. Akhirnya, Hubaye masih dipegang oleh tim Kai, dan anggota tim CAI mengepung Lin Tian dan yang lainnya. Tim Kai juga bangga melihat Hubaye, kali ini, kamu ingin berhenti, kamu tidak bisa menghentikannya. Anda akan menyesalinya, kata Tuan Hu. Anda akan terus menipu. Tim Kai tidak peduli, dan kemudian melihat anggota tim dan berteriak, turunkan mereka untukku, seseorang tidak akan tinggal. Iya, para penjaga itu segera ingin memulai, dan Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, ayo, serang sesuka hati. Para penjaga mengira Lin Tian akan menjual sesuatu, jadi mereka mundur beberapa langkah dan saling memandang. Kapten Kei berteriak, bodoh sekali. Cepat. Kapten, dia membiarkan kita menyerang sesuka hati. Biarkan kamu menyerang. Apakah kamu takut menyerang? Kapten CAI sedang terburu-buru, dan penjaga itu berkata dengan muram, tapi apa? Aku takut dia akan menyerangmu. Sekelompok sampah. Kapten Kei berteriak, dan para penjaga berpikir itu masuk akal, jadi mereka mulai menyerang Lin Tian. Tetapi serangan orang-orang ini, mengenai Lin Tian, tidak berpengaruh sama sekali pada Lin Tian. Akibatnya, bahkan Tuan Hu tampak terkejut, dan Kapten Kei tergagap, bagaimana mungkin? Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo, lanjutkan. Sekarang mereka tidak melanjutkan. Bagaimanapun, mereka bukan orang bodoh, jadi mereka mundur satu persatu. Dan Kapten Kei memerintahkan, pergi bersama. Tapi kali ini tidak ada yang menyala, Kapten CAI sangat tertekan sehingga dia harus menatap Hubaye, minggir. Hubaba berpikir keras, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, biarkan dia datang ke sini. Hubaye harus mundur ke satu sisi, dan Kapten CAI pergi ke Lin Tian, memandang Lin Tian dari atas ke bawah, dan berkata dengan jijik, aku tidak percaya padamu, jiwa, dapat menahan teknik hantu dan metode jiwa. Setelah itu, Kapten Kei mendatangi Lin Tian dan mengeluarkan pedang, yang merupakan senjata hantu. Kemudian dia mulai menyerang Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak mengelak dan membiarkan pihak lain menyerang. Semua orang di ruangan itu tampak konyol, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah kamu sudah cukup? Kapten CAI tertegun dan tidak bereaksi. Kelompok Lin Tian dihancurkan dan dipukul. Dalam sekejap, Kapten Kei berteriak, sementara anggota lain dibutakan dan bertanya, Kapten, bagaimana? Kapten, kamu baik-baik saja. Kapten Kei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja. Kapten Kei bersikeras, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, bisakah kita masuk? Kapten Kei ingin mengatakan tidak, tetapi dia tidak bisa menghentikan Lin Tian dan yang lainnya. Dia hanya bisa menatap mereka. Jangan berpuas diri, kami akan punya cara lain untuk berurusan denganmu. Selesai berkata, Kapten CAI ini membawa bawahannya pergi, dan Hubaye memandang Lin Tian House sebentar dan kemudian berkata, saya tidak menyangka Anda memiliki kemampuan yang begitu kuat. Lin Tian berkata dengan rendah hati, tidak ada.
Hubaye buru-buru mengundang Lin Tian dan yang lainnya ke mansion. Tapi Tim Kai tidak senang. Dia mengintip dalam kegelapan, dan ketika dia melihat mereka memasuki mansion, dia berkata, sedikit keterampilan itu hebat. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba muncul di belakangnya, dan Tim Cai tercengang, berbalik dan menatap kursi sedan di kerumunan, dengan takut-takut berkata, Bu, mengapa kamu di sini? Kai Laotai berkata, saya di sini untuk melihat apakah Anda dapat menjatuhkan mereka. Siapa tahu, kalian semua kencing. Tim Kai sangat tertekan, Niang, kamu tidak tahu sesuatu, orang itu, agak sulit untuk dihadapi. Suatu hari, jika kamu tidak bisa membawa mereka menemuiku, jangan pulang. Nyonya Tuakai berkata dan bersenandung untuk pergi, dan Tim Cai berkata dengan muram, ini terlalu sulit. Tetapi wanita Tuakai sudah pergi, dan Tim Kai hanya bisa menggaruk kepala mereka, tetapi kemudian seorang lelaki tua lewat dan tersenyum pada Tim Kai dan berkata, Kapten Kai, apakah kamu khawatir? Siapa Anda? Apakah saya mengenal Anda? Tim Kai benar-benar memarahi dengan marah, dan lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, aku baru saja melihatnya. Menurutmu apa yang akan aku jaga darimu? Pergi dari sini. Tim Cai berteriak, dan lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, aku punya cara untuk membantumu menangani lelaki itu. Anda, bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Tim Cai bersenandung, dan lelaki tua itu mengeluarkan sebuah kotak kecil, yang menahan jiwa. Aku melihat orang tua itu mengeluarkan pil dan melemparkannya ke jiwa ini, dan jiwa itu akan dihancurkan. Ini mengejutkan Cai. Apa ini? Pil pembunuh jiwa, selama menyentuh jiwa, dapat menghancurkan jiwa secara instan, bahkan jika pihak lain kuat, itu juga dapat dinonaktifkan. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, dan Tim Cai berkata dengan penuh semangat, seberapa kuat itu? Omong kosong, pil saya sangat berharga. Tim Kai ragu-ragu dan saling menatap, mengapa Anda membantu saya? Saya hanya menjual obat, dan obat ini sangat berharga. Hanya mereka yang benar-benar membutuhkannya yang akan membelinya, jadi saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Orang tua itu tersenyum pada Tim Cai, dan Tim Cai memikirkan penjelasan ibunya, jadi dia harus gigit gigi dan bertanya, berapa harganya? 10 miliar batu hantu. Apa? 10 miliar? Tim Cai melotot, dan lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, itu sangat berharga, dan yang baru saja saya tunjukkan hanya memiliki 1% dari kekuatan yang saya jual. Jika saya menjualnya kepada Anda untuk berurusan dengan orang itu akan membuatnya mati. Bab 1599 Kapten Cai perlahan-lahan tertipu dengan mengatakan, terutama berpikir bahwa dia bisa menjatuhkan Lin Tian, dia melihat ke arah penjaga dan berkata, bisakah kamu melakukannya? Orang-orang itu tidak punya pilihan selain mengambil uang itu satu persatu dan memberikannya kepada Kapten Kai, yang mengumpulkan 10 miliar yuan dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu mengeluarkan sebuah kotak dan memberikannya kepada Kapten Cai. Obat mujarab ada di dalamnya. Saat digunakan, cukup suntikan gas hantu dan lemparkan ke jiwa. Jika dipukul, jiwa harus ditinggalkan. Apakah Anda yakin? Ya, tentu saja. Orang tua itu berkata, dan berbalik untuk pergi, dan Kapten Kai melihat kotak halus di tangannya, itu tergantung padamu apakah kamu bisa berhasil. Dengan itu, Kapten Kai mengambil kotak itu dan dengan bersemangat membawa beberapa orang ke mansion. Sekarang di mansion, Lin Tian dan yang lainnya diatur untuk bertemu dengan seorang lelaki tua di aula. Orang tua itu adalah penguasa hantu dari 9 kota hantu. Identitasnya tidak sederhana, dan jiwanya terlihat sangat kuat. Bahkan boneka hantu dan ibu mertua hantu akan merasa tidak nyaman ketika mereka melihatnya. Untuk Lin Tian, dia tenang, dan lelaki tua itu melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Tian dan bertanya, siapa kamu? Saya seorang penasihat di rumah Raja Hantu Gado. Lin Tian dengan santai membuat identitas untuk dirinya sendiri, dan lelaki tua itu ragu, oh. Apakah itu? Bagaimana dengan Raja Hantu Gado? Petik 2. Gado dan hantu lainnya disembunyikan sementara. Tersembunyi. Mengapa demikian? Orang tua itu tidak mengerti. Setelah Lin Tian menjelaskannya sedikit, lelaki tua itu bertanya dengan aneh, maksudmu ada seorang ahli di ibu kota 9 hantu, dan ahli ini sangat kuat, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan Raja Hantu. Iya, orang tua itu ragu, tetapi Lin Tian mengeluarkan buku hantu itu. Saat melihat buku hantu itu, lelaki tua itu terkejut. Ini. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi membiarkan Raja Hantu muncul. Orang tua itu melihat Ratu Hantu dan menatap buku. Hantu,
Baiklah, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Orang tua itu menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, saya mendapatkan buku hantu ini secara tidak sengaja. Bosnya ragu, tetapi saat ini tim Kai berlari dari luar dan berlari ke aula dengan penuh semangat. Kemudian, tanpa melihat siapapun yang hadir, mereka mengeluarkan barang-barang di dalam kotak, menyuntikkan gas hantu, dan melemparkannya ke Lin Tian. Boom, ada suara keras, seluruh aula meledak, dan semua orang di dalamnya terluka parah dalam derajat yang berbeda. Bahkan tim Kai diledakkan, dan kemudian dia menyingkir, tertegun, kekuatan, bagaimana bisa begitu kuat? Tuan hantu tua itu sangat marah sehingga dia menatap tim CAI. Apa yang kamu lakukan? Tim Kai tergagap untuk menjelaskan masalah ini ke satu sisi, dan Lin Tian menempatkan hantu Raja Hao di belakang buku hantu dan berkata sambil tersenyum, jika saya tidak menanggung sebagian besar kekuatan ini, saya khawatir orang-orang di sini harus mati. Tim Kai memandang hantu manja itu dengan ngeri, pria raksasa, aku salah. Orang tua itu, juga sendiri sebagai Pangguisi, sangat marah sehingga dia memukul Tim Kai dengan telapak tangannya, dan Tim Kai dipukul dan terbang di tempat, lalu jatuh ke tanah dan berguling dan berkata dengan ngeri, Pangguisi, tolong, selamatkan aku. Kamu hampir meledakkan kami semua, tahu. Jalan napas Pangguisi, dan Tim Kai berkata dengan ngeri, saya hanya ingin berurusan dengannya. Pangguisi sangat marah sehingga dia mengajari Kapten Kai berbagai pelajaran, dan kemudian langsung melepaskan gerbang batu. Setelah gerbang batu dibuka, Kapten CAI langsung terlempar ke dalamnya. Kapten Kai berteriak dan menghilang di depan kerumunan bahkan tanpa meninggalkan suaranya. Lin Tian tersenyum pada master hantu itu. Anda dapat melihat bahwa orang kulit putih adalah orang yang berbahaya. Pangguisi membeku dan berkata, selama kamu bisa mengumpulkan 4 raja hantu dan 6 gerbang bersatu, aku akan membawamu menemui raja hantu, dan kemudian membiarkan salah satu dari 4 raja hantu mendapatkan perintah raja hantu dan menjadi raja hantu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, mereka sedang dalam perjalanan, dan mereka diharapkan segera tiba. Oh, kamu yakin? Petik 2. Suara Lin Tianen ramah, tetapi Pangguisi harus melihat Hubaye. Pergi, panggil kembali pemimpin tim lainnya, biarkan mereka menjaga di sekitar rumah tuan kota, dan jangan biarkan orang luar masuk sesuka hati. Iya, tetapi Lin Tian berkata, tidak perlu, kekuatan pihak lain, Anda kapten, tidak dapat menghentikan mereka. Mendengar ini, Hubaye jelas tidak mau berkata, kami masih sangat kuat. Kuat, orang itu, ada berbagai macam cara, seperti hanya pil semacam ini, jika Anda melemparkannya pada Anda, saya khawatir itu tidak sesederhana meledakkan Anda, tetapi langsung dihancurkan. Kata-kata Lin Tian mempermalukan Hubaye. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, yah, aku tidak bermaksud menertawakanmu, aku hanya tidak ingin kamu membuang waktu. Hubaye harus melihat Pangguisi. Pangguisi menghela nafas, baiklah, turun dulu. Iya, Hubaye harus pergi, dan Pangguisi membeku, siapa yang bisa membuat pil yang begitu mengerikan. Lin Tian tidak yakin siapa pihak lain saat ini, tetapi dia dapat yakin bahwa pihak lain menargetkan dirinya sendiri, jadi dia berkata sambil tersenyum, tidak peduli apa, selama kamu dapat melihat generasi Raja Hantu sebelumnya dan mendapatkan perintah Raja Hantu, kamu perlahan dapat mengungkap kebenaran. Petik 2. Perintah Raja Hantu, apa hubungannya dengan pria bayangan putih ini? Tuan Hantu tidak mengerti, dan Lin Tian tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya bisa berkata, perintah Raja Hantu terkait dengan jiwa yang mati, tempat di mana jiwa yang mati berkumpul, dan tempat di mana saya ingin menemukan sesuatu, dan hal ini terkait dengan manusia bayangan putih. Pangguisi mendengar sebentar, tetapi Lin Tian menjawab, bagaimana generasi terakhir Guiwang Anda terluka? Aku tidak tahu, tapi dia bilang dia akan memilih Raja Hantu baru, dan kemudian dia menghilang sendiri. Pangguisi itu tidak berdaya, tetapi Lin Tian tidak punya pikiran lagi. Sampai setengah hari kemudian, 3 Raja Hantu lainnya datang ke rumah Tuhan di Disguise, dan ada 6 Lord Gerbang. Awalnya, Pangguisi mengira dia telah melihat kembang api. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa membersihkan 6 sekte, tetapi Lin Tian memilikinya. Adapun 3 Guijun lainnya, ketika mereka melihat Guisi, mereka semua memberi penghormatan. Ketika Pangguisi melihat bahwa semua orang telah tiba di Qi, dia berkata, tanpa diduga, kalian berempat Guijun yang hebat, masih perlu menyatukan 6 sekte. Mari kita panggil generasi Guiwang sebelumnya. Orang-orang saling memandang dan bertanya-tanya bagaimana cara memanggil mereka.
Boneka hantu itu bahkan lebih bingung, di mana generasi terakhir Raja Hantu. Bagaimana kamu bisa memanggilnya? Pang menjelaskan, token dari 4 hantu besar dan token saya dapat dipanggil bersama. Setelah mendengar ini, semua orang langsung menantikannya. Bab 1600 Lin Tian melihat sekeliling. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak begitu mulus. Dia bahkan berpikir bahwa sosok putih ini akan muncul. Namun, Pang Guisi mengeluarkan token dan menyatukannya dengan 4 token Guijun lainnya. Pada saat berikutnya, ada pusaran air besar di kepalanya, dan kemudian pusaran air itu langsung menyedot semua orang yang hadir ke dalamnya. Ketika pusaran air menghilang, sosok putih itu muncul, tetapi dia tertawa di sana, bersembunyi begitu dalam. Saat berikutnya, manusia bayangan putih menghilang, dan Lin Tian dan yang lainnya muncul kembali di puncak gunung, yang memiliki perbatasan besar di luar. Pada saat yang sama, di depan orang-orang ini ada sosok cahaya biru yang berkedip-kedip, dan di depan sosok itu ada tanda yang berkedip-kedip dengan perintah Raja Hantu terukir di atasnya. Tidak hanya itu, pria bayangan biru itu juga berkata, apakah kamu benar-benar bersatu? Ketika orang-orang mendengar bahwa itu adalah sosok generasi terakhir Raja Hantu, mereka menjadi bersemangat satu persatu. Namun, 6 pemimpin sekte tidak terlalu menyukainya. Bagaimanapun, mereka telah bekerja melawan Raja Hantu sebelumnya. Tapi Pang Guisi bertanya dengan rasa ingin tahu, Gui Wang, apakah kamu? Terakhir kali saya terluka parah, saya datang ke sini untuk menyembuhkan. Saya tidak bisa datang ke sini untuk menemui saya kecuali saya memiliki tanda 5 dari Anda dan 5 dari Anda sukarelawan. Raja Hantu menjelaskan. Ketika mereka mendengar ini, mereka jelas ingin tahu tentang siapa yang menyakiti Raja Hantu. Jadi Pang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Raja Hantu, siapa yang menyakitimu? Aku akan memberitahumu nanti. Setelah Raja Hantu selesai, dia memandang orang-orang dan bertanya, bagaimana kalian 4 Raja Hantu besar dan 6 pemimpin sekte berkumpul? Jelas, Raja Hantu ingin tahu Raja Hantu mana yang bertanggung jawab untuk itu. Orang-orang itu segera menunjuk ke Lin Tian, dan Raja Hantu ragu dan menatap Lin Tian, siapa kamu? Mengapa kamu memiliki kemampuan ini? Lin Tian tersenyum padanya. Zhou Xiaochen, lupakan aku. Siapa Anda? Raja Hantu tidak mengharapkan siapapun mengetahui namanya, sementara Raja Hantu lainnya dan Pang Guisi bingung dan semua menatap Lin Tian dengan aneh. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, aku belum melihatmu selama 10.000 tahun, bagaimana aku bisa begitu pelupa? 10.000 tahun. Raja Hantu menatap Lin Tian dengan ragu. Dia tidak menatap sampai lama kemudian, terutama mata Lin Tian, yang membuatnya merasa takut di dalam hatinya. Jadi dia terkejut dan berkata, kamu adalah Lin Di. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, ketahuilah. Zhou Xiaochen tidak dapat membuat saluran. Kamu, kenapa kamu di sini lagi? Lin Tian berkata sambil tersenyum, ada yang salah, jadi ini dia lagi. Zhou Xiaochen berkata, dan kemudian menatap Lin Tian dengan penuh semangat. Aku belum melihatmu selama 10.000 tahun. Kemampuanmu tidak melemah sama sekali. Yah, jangan sopan. Ceritakan tentang dirimu. Apa yang terjadi? Zhou Xiaochen berkata, bertahun-tahun yang lalu, seseorang ingin menghancurkan tempat di mana 9 hantu menarik jiwa yang mati, dan saya menemukannya. Jadi saya bertengkar dengan orang itu, dan dia menyakiti saya. Lalu aku buru-buru pergi, dan aktif memerintahkan Raja Hantu untuk membuat tempat yang menarik jiwa-jiwa yang mati membentuk lapisan pelindung yang kuat. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia ragu, seperti apa pria itu? Bayangan putih, tidak ada yang lain. Lin Tian berkedip, apakah itu dia? Apa kamu tahu? Zhou Xiaochen bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian menjelaskan, saya mati karena dia, jadi saya datang ke 9 kota hantu. Mengapa? Lin Tian menjelaskan, dan Zhou Xiaochen berkata, apa peta Yin dan yang ini? Mengapa pihak lain memasukkan benda itu ke dalamnya? Petik 2. Bukankah kamu bilang dia tidak bisa masuk ke sana? Lin Tian memandang Zhou Xiaochen, yang ragu-ragu, saya memulai lapisan perlindungan perintah Raja Hantu. Dia seharusnya tidak masuk. Lin Tian kemudian membeku dan berkata, jika dia tidak bisa masuk, itu berarti benda itu sudah ada di dalamnya, dan dia juga ingin pergi ke sana untuk benda itu, hanya untuk dipukul olehmu, dan kemudian kamu memulai perlindungan. Zhou Xiaochen ragu, maksudmu, peta Yin dan yang apa yang ada di aula itu sangat awal, dan dia pergi ke sana untuk mengambilnya. Lin Tian tidak bisa memastikan,
jadi dia hanya bisa berkata, sekarang ini terutama tentang apakah dia bisa masuk dan keluar dari sana. Jika dia bisa masuk dan keluar dari sana, itu berarti benda ini mungkin dibawa olehnya, tetapi jika dia tidak bisa masuk dan keluar dari sana, itu berarti dia ingin masuk dan menemukannya. Zhou Xiaochen mengerti maksud Lin Tian, jadi dia mengeluarkan perintah Raja Hantu dan berkata, perintah Raja Hantu ini, aku akan membiarkanmu menggunakannya. Terima kasih. Namun, Zhou Xiaochen berkata, ketika perintah Raja Hantu dipindahkan ke orang lain, Anda harus memilih Raja Hantu baru terlebih dahulu, jadi apakah Anda ingin menjadi Raja Hantu? Lin Tian segera menolak, apakah kamu bercanda menjadi Raja Hantu? Saya tidak tertarik. Zhou Xiaochen tahu karakter dan kemampuan Lin Tian, jadi dia tidak bisa menjadi Raja Hantu di sini, jadi dia berkata, lalu pilih satu dari 4 Raja Hantu. Lin Tian menunjuk ke Raja Hantu Gado, hanya dia. Setelah Zhou Xiaochen mengerti, dia meminta Raja Hantu Gado untuk datang, kemarilah. Yang lain terlihat iri, karena begitu mereka mendapatkan perintah Raja Hantu, itu berarti menjadi generasi baru Raja Hantu, dan pada saat yang sama, mereka akan mewarisi kekuatan semua Raja Hantu sebelumnya, yang menjadi sangat mengerikan. Tetapi prosesnya menyakitkan, jadi Zhou Xiaochen mengingatkan Raja Hantu, meskipun kamu bisa mendapatkan kekuatan perintah Raja Hantu, kamu harus menanggung rasa sakit yang ditimbulkannya untukmu. Baiklah, Raja Hantu Jiaduo menganggukkan kepalanya, sementara Zhou Xiaochen memberinya perintah Raja Hantu, dan setelah itu Raja Hantu Jiaduo mendapat perintah Raja Hantu, tiba-tiba kekuatannya meledak dengan liar, tetapi dia sangat sedih hingga berteriak. Yang lain tercengang, dan mereka dikejutkan oleh aliran udara yang kuat, sementara Lin Tian berdiri diam, memikirkan pria kulit putih itu. Ini Petayin dan yang miliknya atau orang lain. Lin Tian curiga di sana. Sampai beberapa saat kemudian, Raja Hantu Gado berhenti berteriak, tetapi napasnya menjadi kacau sangat kuat. Namun, Zhou Xiaochen kehilangan perintah Raja Hantu dan bonus atribut asli dari Raja Hantu, yang segera mengurangi kekuatannya. Akhirnya, dia sangat lemah dan berkata, 9 hantu diserahkan kepadamu. Setelah Jiaduo Guijun memperhatikan poin-poin penting, Zhou Xiaochen memandang Lin Tian dan berkata, saya harus melapor ke Guiyu. Lin Tian tahu bahwa setiap Raja Hantu turun tahta, dia harus pergi ke kerajaan hantu untuk melaporkan berita tentang Raja Hantu baru, jadi dia tersenyum, silakan. Pada saat ini, tubuh Zhou Xiaochen sepertinya tidak terlihat sampai menghilang sepenuhnya, dan hantu Raja Jiaduo menjadi hal pertama bagi Raja Hantu yang baru. Dia memandang Lin Tian dan bertanya, haruskah kita pergi ke aula hantu sekarang? Ayo pergi. Lin Tian tidak sabar untuk pergi. Tapi Pang mengingatkan, aula hantu, juga disebut aula jiwa mati, bertanggung jawab atas jalan bagi jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya ke aula reinkarnasi di kerajaan hantu. Jika tidak perlu, Anda tidak boleh bertarung di sana, jika tidak aula jiwa yang mati akan dihancurkan, dan aula reinkarnasi tidak akan diambil oleh jiwa-jiwa yang mati. Kemudian sesuatu akan terjadi. Bab 1601 Lin Tian secara alami tahu, jadi dia tersenyum pada Pang Guisi dan berkata, jangan khawatir, saya memiliki kebijaksanaan sendiri. Setelah itu, Raja Hantu Jiaduo memulai perintah Raja Hantu, mengirim semua orang keluar dari sini dan kembali ke ibu kota. Setelah Lin Tian membiarkan semua orang pergi, dia membawa Raja Hantu Jiaduo dan boneka hantu yang kesepian. Hanya boneka iblis yang mengganggu Lin Tian Dao, jika kamu tidak menghilangkan buah di kepalaku, aku akan mengikutimu sepanjang waktu. Jika Anda ingin mengikuti, mengapa begitu banyak omong kosong? Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan boneka hantu bersenandung, menurutmu apakah aku sangat ingin mengikutimu? Kamu berhutang lagi. Boneka hantu segera berkompromi, lihat Lin Tian Dao, ayah baptis. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Di satu sisi, Raja Hantu Gado tertawa, dan boneka hantu itu melotot, apa tawanya? Apakah itu lucu? Tidak lucu. Setelah itu, Raja Hantu Gado memaksa dirinya untuk tersenyum sampai banyak orang keluar dari ibu kota selama sekitar setengah hari. Pada saat yang sama, ada seorang wanita tua di belakang orang-orang ini, dan wanita tua ini hanyalah wanita tua Cai. Saya melihat wanita tua Kai menatap Lin Tian dan bersenandung, wah, saya tidak di ibu kota sekarang. Saya tidak ingin melanggar aturan. Lin Tian memandang wanita tua Cai dan berkata, apakah menurutmu aku takut padamu? Jika bukan karena aturan ibu kota, aku akan menjatuhkanmu. Saya khawatir Anda tidak tahu apa yang terjadi pada putra Anda, kata Lin Tian sambil tersenyum.
Anakku, jangan biarkan aku melihat pemborosan yang tidak terhormat itu. Kai Lao jelas tidak tahu apa yang dilakukan tim CAI, jadi Tukau, dan Lin Tian tersenyum pahit. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Nyonya Tuakai tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, turunkan mereka untukku. Iya, tetapi ketika Raja Hantu Gado mengeluarkan token itu, semua orang di tempat kejadian takut menjadi konyol. Bahkan wanita Tuakai tergagap, ini, bagaimana mungkin? Belum kembali, Raja Hantu Gado berkata, dan CAI tua takut. Dia sangat takut sehingga dia memanggil semua orang, berhenti. Orang-orang ini segera pergi, tetapi boneka hantu itu menatap perintah Raja Hantu dan berkata, saya tidak berharap token ini begitu berguna. Raja Hantu Gado menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, jangan lihat itu. Ini adalah token eksklusif untuk Raja Hantu. 9 hantu, siapapun yang melihatnya, akan takut. Boneka hantu itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak takut. Jiaduo Guijun tidak tahu harus berkata apa, tetapi Lin Tian Xiao berkata, ayo pergi. Setelah ketiga pria itu pergi, wanita Tuakai muncul kembali tidak jauh, tetapi dia sangat tertahan dan berkata, orang ini, bagaimana saya bisa pergi dengan Raja Hantu? Seseorang berkata, itu adalah Raja Hantu Gado. Raja Hantu Jiaduo, lalu mengapa dia memiliki token Raja Hantu? Nyonya Tuakai bertanya-tanya, dan orang-orang itu tidak tahu. Beberapa orang berkata, mungkin Raja Hantu Gado ini telah menjadi Raja Hantu baru. Sepertinya aku harus mengundang kakak laki-laki bela diri saya, seorang pria setingkat hantu. Mendengar tentang hantu dan makhluk abadi, semua orang yang hadir menunjukkan penyembahan mereka. Bagaimanapun, hantu dan makhluk abadi lebih kuat dari hantu dan raja. Nyonya Tuakai juga menantikannya. Namun, butuh beberapa waktu bagi hantu dan makhluk abadi untuk datang ke sini. Selain itu, ada peraturan di kerajaan hantu. Hantu dan makhluk abadi tidak bisa pergi ke daerah tingkat rendah sesuka hati. Yang disebut area tingkat rendah adalah ibu kota hantu yang sesuai dengan dunia manusia, jadi wanita tua CAI harus menemukan cara untuk menciptakan kesempatan bagi kakak laki-lakinya untuk datang tanpa melanggar aturan. Jadi wanita Tuakai memikirkannya dan pergi. Namun, mereka bertiga sedang dalam perjalanan ke sana sampai mereka sampai di kaki aula jiwa yang mati, di mana lapisan perlindungannya sangat kuat dan hanya perintah Raja Hantu yang bisa dibuka. Ketika Jiaduo Guijun mengeluarkan perintah Guiwang, dia melihat ke arah Lin Tian dan berkata, masuk. Baiklah, silakan. Lin Tian menatap Raja Hantu Gado. Tarik napas dalam-dalam, bawa Lin Tian dan boneka hantu ke lapisan pelindung, lalu naik dari dasar gunung. Berjalan di gunung, boneka hantu itu melihat jiwa-jiwa yang mati di mana-mana. Setelah terbang jauh ke atas gunung, dia bertanya-tanya, mengapa jiwa-jiwa yang mati bisa melewati lapisan pelindung ini, tetapi kita membutuhkan perintah Raja Hantu. Perbedaan antara jiwa yang hidup dan jiwa yang mati, jelas Gado. Jika Anda dapat mengubah diri Anda menjadi jiwa yang mati, dapatkah Anda masuk dan keluar sesuka hati? Boneka hantu itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Raja Hantu tersenyum pahit, jika kamu menjadi jiwa yang mati, kamu akan mati, dan ingatanmu akan disegel, dan kemudian kamu akan dipimpin oleh aula jiwa yang mati ke aula reinkarnasi kerajaan hantu. Boneka hantu suara, apakah itu benar-benar mati? Tidak merasa sedikit. Tidak ada memori. Petik 2. Di permukaan, itulah yang terjadi. Jiaduo Guijun menjelaskan, tetapi Guiwa harus melepaskan ide itu dan langsung pergi ke puncak gunung, dan akhirnya melihat sebuah aula. Di luar aula, jiwa-jiwa yang mati berbaris dengan teratur satu persatu, dan kemudian memasuki aula, melalui susunan transmisi, jiwa-jiwa yang mati menghilang. Boneka hantu itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah hanya jiwa mati yang dapat melewati susunan transmisi ini? Baiklah, boneka hantu itu meragukan, jadi dia mengantre. Tanpa diduga, dia langsung diisolasi oleh kekuatan yang kuat, yang membuatnya tidak bisa mendekati susunan transmisi. Jiaduo tidak bisa menahan tawa dan berkata, menyerah, itu tidak berguna. Boneka hantu itu tidak bisa bermain, jadi dia harus melihat Lin Tian, yang berkeliaran di sini seolah-olah dia sedang melihat sesuatu. Boneka hantu itu harus datang dan berkata, Ayah Baptis, apa yang kamu lakukan? Saya sedang mencari sesuatu yang lain. Saat ini, Lin Tian mengeluarkan bagian Yang Tian dari diagram Yin Yang dan merasakannya. Tapi gambar mendung ini tidak muncul, yang membuat Lin Tian pusing. Pada waktu itu, sosok putih muncul di aula dan berkata sambil tersenyum, aku cuek.
Ketika Lin Tian melihat penampilan pria bayangan putih itu, dia dapat mengkonfirmasi beberapa pikirannya dan berkata, sepertinya kamu bisa masuk dan meninggalkan aula jiwa yang mati sesuka hati. Itu benar, lalu mengapa kamu menyakiti Zhou Xiaochen? Raja hantu terakhir, sosok kulit putih itu tertawa. Itu benar, sederhana saja, dia menghalangi saya dan menemukan bahwa saya ingin masuk ke sini, tetapi saya tidak ingin dia tahu apa yang saya lakukan di sini, jadi saya menyakitinya dan membuatnya berpikir bahwa saya ingin merampok perintah Raja hantunya. Sosok putih itu berkata sambil tersenyum. Lin Tian mengerti dan berkata, peta yang dari peta langit Yin Yang, di sini, apakah kamu menginginkannya? Wah, apakah menurutmu aku akan berkompromi denganmu ketika kamu mendapatkan Yang Tiantu? Pria bayangan putih itu tersenyum dan berkata, sementara Lin Tian menatapnya dan berkata, lepaskan Tian Luo, dan aku akan memberimu gambar langit yang cerah ini. Tetapi pria kulit putih itu bercanda, tidak perlu. Kamu tidak takut aku menyembunyikan peta matahari. Kamu harus tahu bahwa selama ada gambar mendung, aku masih bisa menemukan gambar yang cerah, jadi tidak mungkin bagimu untuk mengganti wanitamu dengan gambar yang cerah. Sosok kulit putih itu tertawa. Lin Tian murung. Apa yang Anda inginkan? Untuk kenalan lama kita, aku akan memberimu kesempatan, Lindi. Sosok kulit putih itu tertawa.